Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung rusak diterjang hujan deras dan angin kencang. Kasus COVID-19 kembali meningkat dalam sebulan terakhir. Warga Jawa Barat harus kembali waspada. Heboh pernikahan sesama jenis di Cianjur. Mempelai laki-laki ternyata seorang perempuan. Pasangan suami istri alami kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon, Sumedang. Keduanya terpental saat menyalip kendaraan di depannya hingga menabrak truk yang melintas dari jalan berlawanan. Tabrakan antara motor dan truk ini terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Barak, Sumedang pada Kamis lalu. Awalnya pasangan suami istri tengah melaju dari arah Bandung itu hendak menyalip mobil box yang ada di depannya. Namun saat akan menyalip, motor menabrak sisi samping mobil box hingga terpental dan menabrak truk pengangkut pasir dari arah berlawanan. Akibatnya, pasangan suami istri itu alami luka berat dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Sementara pengendara mobil box kini dicari polisi karena kabur saat kejadian. Kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Polres Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Kebakaran melanda sebuah sekolah dasar negeri di Tunggak Jati, Karawang. 2 ruangan kelas ludes terbakar, padahal bangunan itu belum lama direnovasi. Sekolah Dasar Negeri Tunggak Jati 1 di Jalan Proklamasi Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, terbakar Jumat sore. Api kian membesar mengingat banyak barang yang mudah terbakar di sekolah. Petugas dengan 2 kendaraan damkar bergerak cepat memadamkan api yang membakar 2 ruang kelas. Dan waktu setengah jam, api akhirnya padam. Saat kebakaran terjadi, seluruh siswa dan guru sudah pulang sekolah. Untuk penyebab sih itu sesuai, kami belum tahu ya. Soalnya kan dalam laporan itu jam 4:30 itu udah keadaan api besar. Kalau penyebab itu mungkin nanti menunggu dari pihak kepolisian nanti. Tak banyak yang tersisa dari kebakaran ini. Seluruh dokumen dan buku siswa habis terbakar. Kepala sekolah menyebutkan ruangan yang terbakar baru selesai direnovasi 1 tahun lalu. Yang terbakar yaitu kelas 3, kelas 4, 50%, hampir 70% habis terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran sekolah, namun diperkirakan kerugian dari kebakaran hingga ratusan juta rupiah. Samsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Warga Jawa Barat harus kembali waspada karena kasus COVID-19 kembali meningkat. Per 7 Desember lalu, kasus positif COVID-19 di Jawa Barat mencapai 596 kasus dan 87 diantaranya dalam perawatan. Angka itu bertambah 14 kasus dalam 1 bulan terakhir. Pejabat Gubernur Jawa Barat meminta seluruh rumah sakit dan layanan kesehatan bersiaga menghadapi lonjakan COVID-19. Pihaknya juga mengeluarkan surat edaran terkait vaksinasi COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan. Secara nasional, kasus COVID-19 naik 80%. Tercatat sejak 28 November hingga 2 Desember terjadi penambahan 267 kasus. Broadcast dan imunisasi lagi, vaksin lagi. Ya. Kalau ketersediaan vaksin itu ketersediaan gimana Pak? Kan udah lama gitu kan. Ya, kan kita ada Bio Farma, jadi ya insya Allah masih tidak expired, tidak. Diduga karena stok berkurang, harga cabai di Pasar Kota Banjar tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Subang, harga telur masih juga mahal padahal stoknya relatif lancar. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai terus naik. Di Pasar Kota Banjar, harga cabai rawit merah dijual Rp100.000 per kilogram. Cabai merah besar di Rp95.000 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp85.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai ini karena berukurangnya pasokan di tingkat petani yang mengalami gagal panen.
Masuk musim hujan, tanaman cabai rentan gagal panen karena mudah terserang hama. Dinas Perdagangan dan UMKM Kota Banjar memperkirakan harga cabai bisa menyentuh angka Rp120.000 saat liburan Natal. Menurut informasi, kenaikan ini terjadi di akhir-akhir minggu ini, ya. Memang harga-harga sayuran ini mengalami kenaikan dikarenakan stok barang yang ada di Kota Banjar ini mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan produksi dari para petani mengalami penurunan diakibatkan cuaca yang sedang ekstrim, hujan terus di kita. Di Pantura, harga komoditas lain juga naik. Harga telur di tingkat grosir dijual Rp27.000 per kilogram. Padahal normalnya di kisaran Rp25.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam dikeluhkan para pembeli karena komoditas lain juga mahal. Di harga 27. Harapannya segera murah. Turun ya. Turun ya harganya. Sekarang belum turun. Mudah-mudahan udah turun lagi harganya. Karena beli di sini sering ya. Kenaikan harga telur bukan karena turunnya stok dari distributor. Penjual telur mengatakan stok telur relatif lancar, hanya saja harganya belum ada penurunan. Belum, karena saya lihat masyarakat juga nggak ada yang protes, masih aman-aman aja lah. Yang dicari para pembeli telur seperti apa di sini? Telur yang merah-merah itu yang bagus. Diperkirakan harga ragam komoditas terus naik mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal itu berpotensi membebani warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Eko Setiabudi, Zainal Arifin melaporkan dari Kota Banjar dan Kabupaten Subang.